Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahus Siratul Haq dari Laboratorium Hijauan Makanan Ternak dan Pastura, Departemen Nutrisi Makanan Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah wajib yang diampu oleh Laboratorium Hijauan Makanan Ternak dan Pastura, yaitu mata kuliah Manajemen Pastura. Mata kuliah Manajemen Pastura ini diampu oleh 5 dosen. Yang pertama oleh Prof. Bambang Soehartanto, kedua Prof. Bambang Suwigno, ketiga Prof. Nafiatul Umami, keempat saya sendiri Dr. Miftahus Siratul Haq, dan kelima Dr. Agus Salim. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode PTN 2115208. Bobot SKS pada mata kuliah ini berjumlah 2 SKS dengan 1 SKS perkuliahan atau teori dan 1 SKS praktikum. Kemudian mata kuliah ini diberikan pada semester gasal. Mata kuliah ini menjelaskan mengenai ilmu dan budidaya hijauan makanan ternak di padang pengembalaan atau pastura. Penekanannya lebih kepada sistem pengembalaan, kemudian pemilihan tanaman pakan yang ideal, yang tepat untuk padang pengembalaan, pengukuran produksi, peningkatan produktivitas, hingga kepada penentuan atau peluang untuk menjadi usaha tani dengan berlandaskan konservasi pastura. Materi pembelajaran terbagi menjadi 2 bagian, sebelum dan setelah UTS. Sebelum UTS atau ujian tengah semester ada 7 pertemuan. Yang pertama, pendahuluan dan perkenalan, di dalamnya ada kontrak pembelajaran. Kedua, mengenai faktor lingkungan pada pastura dan penyebabnya. Ketiga, persiapan lahan dan pengolahan tanah. Keempat, mengenai cara materi dan persemaian. Kelima, mengenai kualitas kebutuhan biji dan pastura campuran. Keenam, mengenai kontrol gulma, pengairan, pemotongan pendahuluan, dan terakhir pertemuan ke-7, pemupukan. Setelah UTS dilanjutkan dengan pengukuran produksi, sampling, kemudian klaster dan metodenya. Kemudian yang ke-9 mengenai kandungan nutrien dan metode analisis. Ke-10 pengukuran dan optimalisasi. Ke-11 mengenai kelebihan dan kekurangan berbagai metode pengembalaan. Ke-12 mengenai pemotongan pendahuluan atau defoliasi. Ke-13 mengenai peningkatan produktivitas pastura. Ke-14 optimalisasi pastura dan usaha tani. Perkuliahan ini disampaikan dengan blended learning. Mahasiswa dapat mengakses materi melalui halaman simaster.ugm.ac.id dan sekaligus mengunggah berbagai tugas yang telah tersedia di Simaster. Selain itu, mahasiswa juga akan menjalani praktikum serta studi kasus untuk bagaimana mahasiswa memahami secara lebih mendalam mengenai mata kuliah Manajemen Pastura. Capaian pembelajaran atau CPL pada mata kuliah ini, CPL 1.7, bertanggungjawab dan bekerja secara profesional serta peka terhadap isu dan mampu mengantisipasi serta menyelesaikan masalah sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan. CPL 2.1 menguasai konsep teorisis, dasar sains alam, dan dasar ilmu peternakan. CPL 2.2 menguasai prinsip dan menyelesaikan masalah di bidang peternakan terkini berbasis ekonomi, sosial, dan lingkungan. CPL 3.1 mampu menerapkan pemikiran kritis, kreatif, strategis, dan sistematis secara mandiri dalam konteks implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL 4.1 mampu melakukan identifikasi, analisis, dan formulasi pemecahan masalah dengan menerapkan metode dan teknologi terkini yang reliable secara ilmiah dengan menjaga integritas akademik di bidang ilmu dan industri peternakan. CPL 4.3 mampu memanfaatkan sumber daya dan perangkat perencanaan serta analisis rekayasa secara efektif dan efisien dengan pendekatan yang mutakhir di bidang peternakan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu: pertama,
Mampu menjelaskan pengertian padang pengembalaan dan pengaruh lingkungan tropik terhadap pertumbuhan tanaman. Kedua, mampu menjelaskan macam tanaman pastura dan urgensi makanan hijauan bagi ternak, sehingga dapat memilih tanaman yang tepat untuk padang pengembalaan di berbagai daerah yang berbeda. Ketiga, mampu menjelaskan tahapan pembuatan pastura, pengolahan lahan, menjelaskan pentingnya legum dalam padang pengembalaan, dan dapat mengkombinasikan berbagai tanaman untuk mengembangkan pastura. Terakhir, keempat, mampu menjelaskan berbagai metode grazing dan menghitung stocking rate serta carrying capacity, dapat menemukan model pengembangan pastura yang paling baik serta menemukan cara-cara pengembangan usaha tani yang sekaligus merupakan konservasi terhadap pastura. Penilaian mata kuliah ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, aktivitas partisipasi berupa tugas terstruktur 20%, kemudian hasil proyek, biasanya ini kita basiskan studi kasus dengan praktikum totalnya 30%, kemudian kognitif atau pengetahuan yang dinilai dari UTS dan UAS totalnya 50%, masing-masing 25%, 25%. Kemudian referensi yang kami gunakan untuk mata kuliah ini berbasis beberapa buku yang telah dikeluarkan. Salah satunya adalah Tropical Pasture Utilization dari Cambridge, Universitas Cambridge. Kemudian Tropical Pasture and Fodder Crops dari LBS with Longman, Singapura. Berdoa dicukupkan. Baik, selamat sore rekan-rekan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertemuan pertama kita pada mata kuliah manajemen pasura. Jika pada semester lalu kita membahas mengenai ilmu hijauan makanan taman, maka pada semester ini kita akan lebih mendalami materi tersebut mengenai manajemennya. Semester lalu kita berbicara pendalaman mengenai karakteristik tanaman pakan, kemudian mulai dari daun yang di atas permukaan, batang, dan di bawah permukaan tanah, akar. Kemudian setelah itu kita berbicara mengenai proses-proses yang terjadi di tanaman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dengan mata kuliah manajemen pasura. Kelas ini akan diampu oleh 2 dosen, saya sebagai pengampu utama dan yang kedua adalah Prof. Bambang Sumigmio. Baik, pada mata kuliah ini kita akan membahas beberapa bagian yang harapannya dari mata kuliah ini ada learning outcome, ada pembelajaran yang dapat teman-teman dapatkan selama 14 pertemuan kuliah dan juga pertemuan ujian yang dari UTS dan UAS. Nah, yang pertama harapannya teman-teman mahasiswa memahami mengenai pertama pengertian pada pengembalaan dan pengaruh lingkungan tropik terhadap pertumbuhan tanaman. Mengapa demikian? Karena kita ada di lingkungan tropis. Kita hanya mengenal 2 musim. Kalau tidak kemarau, berarti musim hujan. Kita tidak mengalami namanya musim dingin, kita tidak mengalami namanya musim gugur, ataupun musim semi atau musim panas. Sehingga sepanjang tahun ketika kita ukur, suhu kita relatif di angka 28 derajat. Dan hari ini kita merasakan suhu yang luar biasa 33 derajat Celcius. Kemudian macam tanaman pastura dan urgensi makanan hijauan bagi ternak. Nah, kemarin sudah diidentifikasi berbagai jenis tanamannya, karakteristiknya. Nah, saat ini kalau bicara manajemen pastura, kita akan memilih dari sekian banyak tanaman yang telah dipelajari oleh teman-teman semua di semester gasal. Maka semester ini kita akan belajar bagaimana memilih yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Karena lahan kita terbatas, sehingga kita perlu memilah dan memilih
produksinya. Tujuannya apa? Tujuannya menjaga performa ternak supaya tetap pada performa yang terbaik. Ada yang tahu yang merambat legumnya warna bunganya ungu? Bunga telang. Bunga telang. Pertumbuhannya berapa lama? Ada yang masih ingat? Berapa hari? Dia sudah tumbuh daun? Batang? Lupa. Rata-rata 7 sampai 14 hari sudah bisa. Jadi kalau nanam rumput, contohkan ya. Kalau nanam rumput, kita ambil tanah. Nah, kita tanam stek. Semester lalu kita ajarkan tanamnya miring. Nah, yang tadi bunga telang, kalau nanam biji ke sini, nanam biji bisa jadi kalah tumbuh lebih dulu karena dia sudah muncul batang dan daun. Nah, nanti di sini ketemu. Paling utama kalau dia sudah disemai, tanam di sini. Buat galian 1-2 cm masukkan, dia sudah tumbuh. Akhirnya ke depan dia akan melilit ke sini. Akibatnya apa? Dari aktivitas penggabungan dua jenis tanaman, yaitu legum dan rumput, yang kita dapat adalah peningkatan kadar nutrien, tepatnya Biomasa protein. karena dominan dari legum proteinnya di atas 18-20, sehingga ketika sekali panen kemudian giling diberikan itu lebih banyak manfaatnya. Oke, ini kita melihat salah satu kebijakan pemerintah yang terdekat adalah ingin mengurangi impor dari susu yang dominan saat ini 80% kita pengadaannya impor. Apa hubungannya dengan mata kuliah ini? Oh ada. Kita akan bicara faktor yang mempengaruhi produktivitas ternak. Kalau bicara sapi perah, maka produksi utamanya adalah susu. Pertanyaannya, berapa liter susu sapi perah yang ada di Yogyakarta per harinya? Kalau diperah per ekor 21 liter. 10. Ada dusta di antara kita ini nggak bisa. Nah, kita sering mendengar di teori bahwa ternak perah itu digadang-gadang datang ke Indonesia dan memproduksi sekitar 30-40. Kalau teman-teman dulu pernah kerja praktek, sebutlah di salah satu perusahaan susu yang cukup besar, itu 30 liter rataannya. Di bawah itu sudah kali. Nah, yang kali itu turun ke ternak. Dari sini turun lagi. Sehingga kalau teman-teman ke Kaliurang atas, KM 24 kali ya, sudah ada 24, maka produksi susunya sekitar 12 sampai 14 liter. Nah, ada istilahnya, masih ingat rumusnya? PGR. Apa itu? Performa sama dengan environment, lingkungan. Nah, performa baik pada ternak dan tanaman meskipun sebagus-bagusnya genetik. Contoh, teman-teman beli istilahnya benih. Benih ini kualitasnya lebih tinggi daripada biji karena sudah terseleksi ya. Yang bahkan dalam sampul merek, sampul packingnya sudah ada keterangan viabilitas, pertumbuhan segala macam ini sudah terjamin. Rata-rata sudah di atas 90%. Tapi kalau itu ditanam di tanah yang besar, tanpa disiram, tanpa apapun, apakah tumbuh? Tidak. Sangat tidak mungkin. Sehingga G dan E ini saling terhubung. Tapi ada kemungkinan benihnya jelek. Tapi benih loh ya, benihnya jelek. Diberikan lingkungan yang bagus, apa yang terjadi? Dia bisa jadi tumbuh. Tapi mungkin namanya benih yang dalam mungkin kelas 2, kelas 3, sehingga pertumbuhannya optimal belum tentu. Nah, dalam hal ini produktivitas, kalau dalam ternak ada istilahnya kandang, manajemen kesehatan, produksi, pemeliharaan pakan,
Nah, di pakan ini khususnya di Jawa, kita ada istilah pengelolaan dan budidaya iklim, vegetasi, tanah, dan lingkungan. Interaksi inilah yang menyebabkan bagaimana tanaman mampu tumbuh optimal di lingkungan-lingkungan yang teman-teman nanti akan tanam. Nah, kita bicara pertama mengenai iklim, vegetasi, dan tanah. Iklim itu apa sih? Apa bedanya dengan cuaca? Mana yang cepat berubah? Iklim atau cuaca? Cuaca. Kalau iklim lebih luas dan lebih lama perubahannya. Iklim Indonesia iklim Tropis. cuacanya hari ini Panas. maka selalu ada istilah perakiraan cuaca, tidak ada perakiraan iklim. Nah, hari-hari ini kita menyadari sudah mengalami yang namanya anomali cuaca disebabkan karena El Nino, El Nina. El Nino dan lainnya, utamanya oleh global warming. Nah, sehingga hari-hari ini kita melihat penelitian ketahanan terhadap lingkungan ini menjadi satu prioritas utama. Mengapa? Karena kebutuhan kita terbatas atau tidak terbatas? Tidak terbatas. Sumber daya kita terbatas. Sehingga penelitiannya mengharapkan, kalau bahasanya, serbaguna tahan lama, ditanam dimanapun, tumbuh, subur, makmur, gemah ripah, dan segala macam. Itu harapannya. Kenyataannya, hari-hari ini kita memenuhi kebutuhan dengan cara kebutuhan manusia dengan cara apa di Indonesia? Impor menjadi salah satu faktor utama dalam memenuhi kebutuhan manusia. Pun dalam kebutuhan ternak nyatanya demikian. Ternyata kebutuhan kita hijauan kita kan banyak, tumbuh subur dengan berbagainya. Nyatanya hijauan apa yang masih diimpor 100% hingga hari ini? Alfalfa. Alfalfa atau salah satu regu untuk pakan ternak sapi perah khususnya dan kuda pacu paling utamanya. Nah, kedua pakan ternak ini masih eksklusif. Kalau kita lihat, kita apakah bisa menanam alfalfa? Bisa. Kita punya alfalfa tropik dan sebagainya. Tinggal bagaimana mengoptimalisasinya. Bukan hanya sebatas ada kemudian ditanam. Nah, seperti tadi di awal kita ceritakan bagaimana memilah-memilih ini menjadi usaha yang sehingga dapat berdampak secara ekonomi. Nah, kemudian kalau lingkungan ini setelah dilakukan, maka kita akan menemukan genetik terbaik yang sesuai dengan lingkungan. Di laboratorium hijauan makanan ternak, kita menghasilkan rumput galau yang tahan terhadap naungan, tahan terhadap kekeringan, lebih tahan terhadap hama, dan produktivitas tinggi. Salah satu jawaban terhadap kondisi lingkungan. Di sisi lain, kita menemukan regu alfalfa yang dulu ditemukan di 4 musim, dan hari ini kita sudah bisa menanam di iklim tropis. Artinya apa? Adanya pengetahuan harapannya dapat merubah tantangan yang ada untuk menghasilkan potensi-potensi menjawab permasalahan yang ada saat ini. Kenapa? Kalau kita menggunakan kompos yang berasal dari ternak, khususnya ternak ruminansia, cenderung banyak mengandung gulma. Biji makannya? Hah? Biji dari pakan? Biji dari pakan. Biji apa? Kan hari dimakan. Terus dimasuk lahan tuh. Nah, baiknya kenapa? Ada yang tahu? Why? Kenapa selalu banyak gulma kalau menggunakan kompos? Jawabannya sudah tepat. Kalau untuk gulma, teman-teman, gulma itu luar biasa, keren banget. Nah, apa kerennya? Pernah kami melakukan satu penelitian di kebun sawit. Kami menggunakan salah satu hand
herbisida tanaman. Wilayah itu ukuran 5x5 kita herbisida. Harapannya kalau herbisida tanamannya Masih aman. gulmanya Mati. bukan tanamannya, gulmanya mati. Apakah mati? Tidak. Mati. Bener mati, gulmanya mati. Oke, mati. 2 minggu kemudian muncul tanaman baru. Lebih gede daunnya, lebih lebar. Kita analisis, ada peningkatan protein. Disemprot lagi, mati. Enggak. Ternyata ada karakter gulma yang mau beradaptasi dengan lingkungan. Diracun, diberi racun, mati, beberapa saat kemudian tumbuh kembali. Maka kalau kita membahas di gulma, selalu ada istilah di Apa sih? Daniel. Didamir. Makanya petani itu, ini teknik kan didamir ya. Ya. Daniel. Nah, itu supaya apa? Hilang semua bagian tanamannya. Betul. Nah, kalau teman-teman membeli pakan dari peternak yang pakannya dari budidaya, teratur, terkontrol, jelas dia ngasihnya kaliandra, dia ngasihnya rumput raja, rumput gajah, bisa dikatakan dia 100 nggak sampai lah 95% lah, karena ada faktor angin yang bawa ya, itu lebih bersih dari dulu. Ini peredaran matahari, tanggal-tanggalnya ini masih mengacu ke tanggal lama. Apakah ada perubahan? Ada pergeseran. Nah, maka kalau dulu kita bercerita, orang tua kan selalu ada istilah bergerak, tandanya hujan. Nah, kenyataannya harusnya ber di sini kan. Nah, kenyataannya sekarang bisa jadi kemarin masih hujan kan? Bahkan hujannya kadang-kadang sepanjang tahun. Bahkan kita kenal dengan kemarau basah. Nah, kita mengenal penyinaran yang relatif tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, kecuali beberapa titik. Contoh Wonosobo, mungkin Jaya-Wijaya di Papua, titik-titik tinggi ada salju dingin. Tapi overall kita ambil rata-rata penyinarannya, nah panjang sekitar 8-10 jam. Indonesia tropis. Ini yang menjadi kunci di semester kemarin kita bicara bagaimana fotosintesis ini menjadi salah satu sumber bagaimana tanaman memperoleh makanan. Kemudian ini khasnya kita memiliki tropical rainforest, ada di wilayah persebaran Kalimantan, sebagian Sumatera, yang saat ini kondisinya tidak baik-baik saja. Nah, kemudian ada savana di Afrika, kita tidak punya seperti ini. Meskipun teman-teman lihat wilayahnya, oh rumputnya kayak gitu mas, santai. Kalau kita lihat PK-nya itu lebih baik mereka daripada kita, karena kita mengenal istilah C3, dan C4. Kita rumputnya C apa? Kita C3, C4. Karakter C4 apa? Produksi tinggi, kandungan nutrien rendah. Itulah karakter kita, bulky banyak, tapi kenyangnya lama. Nah, ini private. Nah, kita punya yang seperti ini di wilayah Papua agak ke dalam. Ini salah satu wilayah KKN juga. Ini padang penggalaan sapi perah tempret kita punya di beberapa wilayah. Ada di Sumbawa. Sumbawa mana? Sumatera Selatan, Palembang. Ada Sumbawa, ada Bali, ada NTT, NTB. Oke, ada yang ditanyakan dulu teman-teman? Saya Pak. Ya, silahkan Mas Murad. Terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali terkait manajemen di padang pengembalaan. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait penyediaan yang paling sesuai di iklim kita itu, apakah dalam bentuk segar atau dalam bentuk hay? Karena mempertimbangkan ketika diberikan dalam bentuk segar itu akan terkendala ketika di musim kemarau. Tapi ketika diberikan dalam bentuk hay, kualitasnya akan sedikit menurun. Nah, menurut Bapak seperti apa dalam menyikapi manajemen dalam
pengembalaan ini. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Murad. Ini pertanyaan menarik dan sering kita temukan dalam keseharian khususnya sebagai peternak. Bagusan mana hay dengan hijauan? Standarnya dulu ya. Maka saya jawab lebih bagus yang segar. Kalau bagusan mana? Tapi tadi kita terkendala musim bahwa tidak selamanya kita hujan. Ada kemarau, bahkan prediksi tahun ini kita kemaraunya panjang kali lebar banget, gitu kan? Sehingga ketika kita berbicara mana yang lebih baik, akan ada tahap di mana kita bicara seberapa banyak kepemilikan kita. Begini contohnya, kita tidak bisa langsung menjustifikasi segar itu jelek, hay itu jelek. Tapi petani peternak, khususnya peternak, akan mulai mengawetkan pakannya ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Teknologi pakan itu berfungsi ketika pokoknya sudah terpenuhi. Alias ketika dia punya lahan well managed dengan baik, kemudian dia panen, berikan ke ternak, ada sisa, disitulah teknologi main. Tapi kalau tiap hari dia panen, ngepasi, susah kita bicara untuk menyimpan. Nah, kita ajari dia untuk meluaskan, meningkatkan produksinya. Nah, kalau kita menggunakan teknologi tepat guna buat silase, buat hay kepada peternak, yang peternak itu kebutuhan dasarnya masih ngarit, nah, maka yang terjadi dimungkinkan pengalaman beberapa tahun terakhir tidak akan digunakan. Kenapa? Basically kebutuhan dasarnya ternaknya yang harian dia masih nyari jauh, sehingga bicara teknologi itu susah. Nah, maka kalau kita ingin mengutamakan tadi, oke, kemarau kita sediakan, maka kita harus menyiapkan peternak ini dalam kondisi well prepared banget. Artinya apa? Dia sudah memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga dia bisa menyimpan ataupun menjual untuk keputusan kembali ke peternak. Itu ya. Oke, terakhir penugasan teman-teman. Jadi karena kita bicara pastura itu bicara mengenai lingkungan, bagaimana penyediaan hijauan pakan di lingkungan, maka dengan metode kekinian tolong buat sebuah video. Teman-teman boleh ekspos satu wilayah, jadi nggak harus banyak, mengenai kondisi pastura di wilayah itu, hijauan pakan wilayah itu. Jadi teman-teman tidak boleh di sekitar fakultas, silakan di luar fakultas. Kemudian ekspos sekitar 30 sampai 60 detik bercerita bagaimana tanamannya, ada apa saja, digunakan untuk apa, luasannya berapa, nah, ini di umur berapa, bagaimana karakternya. Ini bagian dari edukasi. Kenapa? Karena generasi kalian mengumpulkan makalah udah biasa, mengumpulkan bentuk-bentuk tugas lain tulis tangan biasa, nanti kita buat dalam bentuk video, kemudian diunggah di Instagram sebagai bentuk edukasi. Jadi harapannya kenalkan diri teman-teman, siapa, semester berapa, kemudian di sisi lain sampaikan juga mengenai apa yang teman-teman sedang jelaskan di belakang, kenapa ini bagus seperti apa. Ataupun kalau teman-teman mengekspos satu lahan yang dalam tanda kutip kering dan punya inovasi, is okay, silahkan diekspos lahannya, ada saran seperti apa, is okay, tanamannya gimana, silahkan. Oke, demikian yang bisa disampaikan pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Ternyata sudah 1 jam saya ngomong, udah kering. Nah, jadi terima kasih, tugasnya nanti dikumpulkan via si master. Semoga hari-hari teman-teman menyenangkan. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.